Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anak Bapak, anak kelas 10 yang baru masuk ke SMA Larissa Halapan pada tahun 2021, yang baru menduduki bangku kelas 10. Baik, perkenalkan, pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebelum memasuki materi pada hari ini tentang akhlak mulia dan pendidikan karakter. Nah, sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri pada hari ini. Nama MRDT Indomalano dan sering dipanggil di SMA Larissa Halaban Pak Datuk. Kemudian mata pelajaran yang diajar di SMA Larissa Halaban yaitu pendidikan agama Islam, mengajar kelas 11. Nah, aslinya dari Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, itu Kecamatan Pariangan, Nagari Pariangan, dan Jorong Dugu. Nah, kita lanjut. Pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak mulia dan pendidikan karakter. Apa yang dikatakan akhlak mulia itu? Akhlak mulia atau nama lainnya sikap terpuji, juga disebut dengan akhlak mamudah atau akhlak karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan lingkungan. Itu yang dikatakan akhlak mulia, baik terhadap Allah, baik sesama manusia dan lingkungan. Ini 3 berlaku akhlak mulia. Itu yang dikatakan mulia. Nah, sifat akhlak mulia itu disebutkan bagi muslim perlu diketahui bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan hidup, kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi dan bermasyarakat dan negara. Ini perlu ditanamkan berlaku akhlak mulia. Kemudian ada beberapa sifat akhlak atau pemakian akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak terhadap Allah atau akhlak terpuji terhadap Allah. Tadi kan dikatakan yang pertama akhlak terhadap Allah, sama manusia dan makhluk. Sekarang kita bahas tentang akhlak terpuji, akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Sebagai tingkah laku manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang pada prinsipnya manusia beriman dan berakhlak mewakili terhadap keesaan Allah. Sesuai dengan hadis ayat yang mengatakan, Aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepadaku, hanya untuk mengesahkan aku yang telah menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Nah, itu yang dikatakan artinya mengakui terhadap keesaan Allah. Itu yang dikatakan akhlak terpuji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh-contoh akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama ikhlas. Artinya apa ikhlas? Ikhlas dengan ketetapan Allah.
yaitu artinya suci atau murni, jernih, tidak bercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanyalah kerana Allah semata dengan niat yang ikhlas dan menjauhi dari riya. Apa yang dikatakan riya? Menunjuki kepada orang lain. Artinya riya itu menyebut. Oh, contoh kalau bahasa Minangnya aden santiang. Kalau tidak diadin, itulah bahasanya, bahasa Minangnya. Nah, kapan terjadinya dia ini? Ketika timbul perilaku atau amalan baik, maka timbullah riya dalam hati. Ikhlas. Kalau kita menyebut berarti tidak ikhlas. Nah, ini salah satu. Artinya ikhlas melakukan sesuatu. Kemudian bertaubat, yaitu suatu sikap menyesal perbuatan buruk yang dilakukan, berusaha untuk menjauhi segala larangan serta melakukan perbuatan baik. Artinya meninggalkan larangan Allah dan mengerjakan perintahnya, bertaubat kepada Allah. Ini salah satu sikap akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar, dia dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian serta mencari ridha-Nya. Bersabar. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya. Itu tentang akhlak yang mulia. Contoh-contoh akhlak yang mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Kemudian bersyukur. Apa kata Allah? Siapa yang mensyukuri nikmatku akan kutambah. Artinya sesuatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang mengingatkan amal soleh dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Aku katakan tadi, siapa yang bersyukur kepadaku akan aku tambah nikmat itu tersebut. Tapi siapa yang kufur, tunggu saja azabku sangat pedih. Itu kata Allah. Kemudian bertawakal. Apa yang dikatakan bertawakal? Berserah diri kepada Allah. Sudah dilakukan, sudah berdoa, kemudian diserahkan kepada Allah. Ini tergantung oleh Allah. Kita menerimanya, bagaimana yang kita lakukan itu tersebut harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Kalau bahasanya berusaha seoptimal mungkin dan berdoa dan menyerahkan semua kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Jadi artinya sudah melaksanakan jalur-jalurnya. Contohnya kita dalam keadaan belajar, maka lakukan kegiatan dalam belajar, kemudian dengan giat, kemudian berdoa. Di sesudah doa itu kita serahkan kepada Allah. Itu yang dinamakan bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kemudian harapan. Contohnya salah satunya harapan. Sikap jiwa yang sedang mengharapkan sesuatu yang disenangi oleh Allah. Harapan ini atau mengharapkan sesuatu yang disenang oleh Allah. Ini boleh juga salah satu contoh dari akhlak yang mulia. Kemudian bersikap takut. Artinya maksudnya adalah takut akan siksaan Allah jika melanggar perintahnya. Takwa, takut, bertakwa kepada Allah bahasa Arabnya. Nah, itu salah satu contoh dari perbuatan yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
yaitu akhlak mulia terhadap sesama manusia. Sudah dengan Allah, baru sesama manusia. Salah satu faktor kuatnya iman seseorang terlihat dari perilaku sehari-hari terhadap orang lain. Bagi muslim yang mentaati peraturan akan tercermin akhlak mulia terhadap sesama manusia. Contohnya salah satu, menjaga hubungan yang baik. Ini dia. Menjaga hubungan yang baik seperti halnya saling tolong-menolong dengan tetangga, saling memberikan jika ada rezeki yang lebih, atau saling membantu dalam hal kebaikan. Nah, menjaga hubungannya baik. Baik saudara kita, baik tetangga kita, bahkan sama teman sekalian. Menjaga hubungan yang baik ini salah satu contoh akhlak mulia terhadap sesama manusia. Kemudian berkata benar. Kalau kita lawannya adalah berbohong, jujur. Semakin hari semakin banyak informasi yang di luar perkiraan kita membuat masukan atau peni yang salah, dan masyarakat terkadang mengikuti berita yang ternyata tidak benar, kenyataannya hoak. Nih, artinya kita harus didorong untuk berkata benar, ya. Jangan menyebarkan informasi yang bohong atau hoak. Telaah dulu baru menyampaikan informasi. Nah, kemudian tidak meremehkan orang lain. Nah, ini dia. Ya, ini yang sering kita lakukan, kita temui di masyarakat. Tidak meremehkan orang lain. Ini salah satu menunjukkan sikap yang mulia terhadap sesama manusia. Allah memerintahkan bagi orang yang beriman untuk tidak meremehkan orang lain atau merasa dirinya lebih baik. Padahal kita tidak sadar ada yang lebih baik dan lebih berpikir daripada luasnya pemikiran kita. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita sama manusia sama. Yang paling tinggi derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu menunjukkan akhlak mulia terhadap sesama manusia. Kemudian berprasangka baik, usnuzon. Kalau lawannya suuzon. Husnuzon. Berprasangka baik terhadap baik sama keluarga, baik sama teman, guru. Ini suuzon, bersangka baik saja, maka hidupnya akan aman. Nah, jadi lawan usnuzon itu suuzon, bersangka buruk kepada orang lain. Ini salah satu menunjukkan akhlak mulia terhadap sesama manusia. Kita lanjut. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang juga disampaikan dalam hadis, ada 3 orang yang akan dirindui oleh surga. Ya. Siapa salah satunya? Salah satunya orang yang mengasihi dengan kasih sayang terhadap sesama saudaranya. Atau saudaranya maksudnya apa? Siapa? Saudara seorang yang mukmin atau saudara dengan Islam. Sebab Nabi mengatakan seorangan antara kaum muslimin dengan kaum muslimin lainnya seperti sebuah bangunan. Maka Nabi sempat menyatukan kedua tangannya. Nah, ini yang dikatakan kasih sayang. Nah, kasih sayang merupakan sifat asli atau sifat asli yang fitrahnya tersebut merupakan potensi yang harus selalu dijaga. Karena jika tidak dipelihara dan dikembangkan sebaik-baiknya atau dibiarkan hilang akan menimbulkan rasa
seperti kemarahan atau rasa negatif seperti rasa kemarahan, kebencian, permusuhan. Nah, kemudian kalau jika dirasa itu rasa kasih sayang itu dipelihara terus-menerus, akan timbul sikap sumpan dan santun. Akan timbul rasa tolong-menolong. Akan timbul rasa pemurah. Akan timbul rasa pemaaf dan rasa persaudaraan ukhuwah tadi. Ukhuwah Islamiyah, itu persaudaraan atau menepati janji. Nah, maka perlu kita tanamkan kasih sayang nih sama manusia. Ini kan katakan tadi, kasih sayang ini adalah siapa yang memberikan kepada saudaranya dengan penuh kasih sayang, maka dia akan dirindui oleh surga. Ini salah satunya ya. Kemudian kita lanjut. Akhlak terpuji terhadap diri sendiri. Ya. Atau akhlak yang mulia terhadap diri sendiri. Nah, selain akhlak kepada Allah dan terhadap sesama manusia, tak lupa akhlak terhadap diri sendiri, yaitu menjaga sifat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani semakin lebih baik setiap waktu dengan cara satu, memelihara kesucian dan kehormatan diri. Ini yang perlu kita tanamkan. Qanaah, yaitu menerima apa adanya pemberian dari Allah. Qanaah. Ya, tidak mengeluh tu. Tapi sesuai dengan tadi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah. Ini harus kita tanamkan terhadap sikap yang mulia terhadap dirinya sendiri. Sabar dengan ketentuan Allah atau qada dan qadar, ketetapan. Qada, ketetapan sebelum kita lahir. Qadar, ketetapan sesudah kita lahir. Sabar dengan ketentuan Allah. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian tawakal kepada Allah tadi. Sama nyata tadi ya, tawakal. Kemudian rendah hati. Nah, ini yang dikatakan rendah hati ya. Nah, ini apabila kita tanamkan dalam diri kita, maka timbullah yang baik pada kita. Nah, itulah akhlak yang mulia. Tadi terbagi akhlak mulia itu ada 3 pembagian. Yang pertama, akhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Bagaimana salah satunya? Dengan mengesahkan Dia, mengesahkan Allah. Ya. Kemudian akhlak yang mulia terhadap sesama manusia. Kemudian akhlak mulia terhadap diri kita sendiri. Memelihara kesucian dan kehormatan, qanaah atau menerima apa adanya pemberian dari Allah. Kemudian berdoa, sabar dan tawakal dan rendah hati. Inilah yang dikatakan akhlak yang mulia atau akhlak terpuji, akhlak yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita lanjut kepada pendidikan karakter. Ya. Pendidikan karakter. Ini kita bahas dulu, apa yang dikatakan karakter. Karakter itu dalam bahasa Latinnya character. Ya, artinya watak. Ya, tabiat, sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Jadi dia bersangkut. Ya, yang dikatakan karakter itu sifat awak, kejiwaan awak, watak awak.
Ya, bagaimana tingkah laku itu yang dikatakan karakter. Dan kemudian lanjut, ada beberapa ahli mengatakan menurut Suyanto, karakter sebagai cara berpikir dan perilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Ini karakter ini sering kita temui di lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, ciri khas kita setiap individu. Ya, itu yang dikatakan karakter. Banyak lagi kata-kata yang lain. Nah, pengertian karakter, kalau bahasa-bahasa yang lainnya, karakter adalah nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum, dan adat istiadat dan estetika. Ini yang dikatakan karakter. Itu Bapak ulang, yaitunya karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma. Ini yang dikatakan karakter. Nah, kalau pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli, dan mengintegrasi nilai-nilai sehingga peserta didik berlaku sebagai insan kamil. Artinya upaya terencana yang tersusun itu yang dikatakan pendidikan karakter. Ya. Kita lanjut. Dalil datang karakter. Salah satunya, suruhlah anakmu untuk berlatih mengerjakan salat mereka berusia 7 tahun. Dan bekullah mereka jika meninggalkan salat pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka sejak usia 10 tahun. Jadi apa kata Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya suruhlah anakmu umur 7 tahun untuk melaksanakan salat. Maka jika meninggalkan salat pada usia 10 tahun maka dipisahkanlah tempat tidur mereka sejak usia 10 tahun. Jadi kita dipisahkan umur 10 tahun kita sudah dipisahkan untuk bertidur dengan sering-seringnya. Seandainya kita bertidur dengan keluarga atau kakak, maka umur 10 tahun kita pisah lagi. Ya. Inilah salah satu tentang karakter pendidikan.